jiwa manusia ini kan terdiri dari jasad, nafas, dan ruh kan gitu ya. Jasad ini ya, tubuhnya yang berasal juga dari tanah. Kemudian jiwa, ya, jiwalah yang mengendalikan jasad ini, ya, dan ruh ini sebagai powernya, energinya. Ruh itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nafas ini, ya, kalau dia condong kepada hawa nafsunya lebih dominan, maka dia akan lebih berat kepada unsur jasadi, yang mana unsur jasadi itu berasal dari tanah kan, kita berasalnya dari tanah. Nah ini Allah gambarkan bagaimana Allah ingin angkat dia, tapi dia lebih condong kepada akhlada ilal ardi, lebih mau mementingkan kehidupan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Para hadirin dan hadirat Jamaah Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik serta hidayah-Nya yang tercurah kepada kita, terutama sekali nikmatul iman wal Islam, dan juga nikmat dan anugerah bagaimana kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah di bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga segala amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin dan hadirat sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita tentang manhajut tarbawi fil Quran, metode pendidikan di dalam Al-Quranul Karim. Di pertemuan pertama kita sudah membahas uslubul istidlali, uslubul mathali. Pada saat ini insyaallah kita akan bahas uslub yang ketiga, yang keempat juga insyaallah nanti, yaitu uslubul qasas. Artinya metode dengan cerita, ya, uslubul qasas. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menceritakan kisah para nabi terdahulu, ya. Tujuannya tidak lain adalah agar supaya kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kisahkan, dan juga lebih khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah para nabi ini diceritakan kepada Nabi
tujuannya adalah untuk memberikan semangat kepada Nabi, mengokohkan pendiriannya, kembali memberikan semangat dari apa yang sudah diceritakan kisah-kisah yang terdahulu, yang berarti Rasulullah SAW tidak sendiri. Ketika Rasulullah SAW diuji, disakiti, kemudian Allah ceritakan nabi-nabi terdahulu pun mengalami hal tersebut. Ini yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika di dalam surah Hud banyak Allah ceritakan nabi-nabi terdahulu. Mulai dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Hud sendiri, Nabi Musa, Nabi Lut. Ketika semuanya diceritakan kepada Nabi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin." Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli, dan semua itu yang kami ceritakan kepada engkau, berita-berita para rasul terdahulu, ma nuthabbitu bihi fuadak, tujuannya adalah untuk mengokohkan hati kamu. Jadi Allah ceritakan kisah Nabi Nuh, bagaimana kesulitan Nabi Nuh ketika berdakwah, bagaimana ujian, cobaan dan ejekan yang beliau terima dari orang-orang yang didakwahinya. Bahkan masanya tidak singkat, tidak pendek, ya. Sampai 950 tahun ya, Nabi Nuh berdakwah. Ya. Umurnya sampai 1000 tahun Nabi Nuh. Setelah karam itu, setelah terjadi hujan badai, ditenggelamkan umatnya itu, Nabi Nuh setelah itu masih hidup 50 tahun lagi. Jadi masa berdakwahnya 950 tahun. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan umur Nabi Nuh itu berdakwah selama 900 tahun, enggak seperti itu. Walabitha fi qaumihi alfa sanatin illa khamsina ama. Ya, Nabi Nuh bersama kaumnya itu berdakwah alfa sanatin 1000 tahun illa khamsina ama, kurang 50. Ya, artinya maksudnya 950. Kenapa dipisahkan ini? Untuk menunjukkan membedakan masa sulit, masa cobaan dan ujian yang dihadapi oleh Nabi Nuh dengan masa tenangnya setelah itu, masa di mana pengikutnya semuanya beriman kan, yang kafir sudah ditenggelamkan, yaitu yang 50 tahun itu. Ya, jadi 11.000 dikurang 950. 950 itulah masa sulit. Ya, ini Allah gunakan kata sanah dengan am. Ya. Kalau sanah itu tahun, ya tahun itu ada kesulitan, ada kemudahan begitu. Tapi kalau am itu tahun di mana seorang mengalami tahun yang yang baik seperti itu. Jadi falabitha fi qaumihi alfa sanatin illa khamsina ama. Seperti dalam surah Yusuf, ya watazra'una sab'a sinin, terus menyebutkan ketika menyebutkan am itu fihi wa am fihi yughathun nas wa fihi yasirun. Kata am itu tahun di mana orang-orang merasa senang, panen, ya,
menghasilkan memerah hasil panen mereka dan seterusnya. Itu perbedaan atau sedikit kalimat dalam Al-Quran. Setiap kata dalam Al-Quran kalau diartikan bahasa Indonesia itu sama, sanah dengan sama, tapi kalau di dalam Al-Quran itu masing-masing kata memiliki makna yang khusus ya. Kalau bahasa kita kan bahasa Indonesia kurang ya. Jadi kembali kepada tadi, apa yang Allah ceritakan dari kisah-kisah Nabi itu, penderitaan para Nabi terdahulu, cobaannya, ini tujuannya adalah manuthabbitu bihi fuadak, untuk memuatkan hati kamu. Jadi jangan kendor nantinya, aduh kok banyak sekali ujian. Diceritakan nabi-nabi terdahulu ketika berdakwah, mereka pun mendapatkan cobaan, ujian, bahkan yang lebih dahsyat ujiannya itu. Nah ini juga kisah ini diceritakan supaya kita bisa mengambil pelajaran, supaya kita gak kendor, bersemangat ya. Misalnya dalam kita mendidik juga seperti itu, anak-anak didik kita terangkan kisah-kisah orang-orang terdahulu ya, bagaimana sulitnya mereka menuntut ilmu seperti itu. Kita kadang-kadang suka diceritakan, oh kalau menuntut ilmu walaupun susah, orang ada bebel misalnya nggak bisa menerima pelajaran, biasa diceritakan tentang orang yang nuntut ilmu, dibilang Ibnu Hajar, Allah alam, ada yang bilang namanya lain, bukan beliau. Itu katanya dia kok bebal sekali itu menuntut ilmu, susah. Tapi karena ketika setiap kali dia lewat di suatu jalan, dia lihat ada air yang menetes di suatu batu. Lama-lama batunya itu karena ketetesan air terus jadi bolong gitu ya, batunya. Nah ini batu aja yang keras bisa bolong seperti itu. Ini sebagai ibrah saja seperti itu. Jadi apa yang Allah ceritakan dari kisah-kisah para nabi terdahulu, itu Allah sebutkan manuthabbitu bihi fuadak. Tujuannya adalah untuk bagaimana kami kuatkan hati kamu. Wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin, dan datang pada ayat Al-Quran ini kebenaran dan nasihat dan juga peringatan bagi kaum mukminin. Nah inilah kenapa di dalam Al-Quran terdapat banyak kisah-kisah ya, kisah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Hud, dan juga bukan kisah-kisah Nabi saja, tapi juga kisah seperti Dzulqarnain ya, yang bukan nabi ya, Ashabul Kahfi, dan juga ada kisah ya yang ma'ruf dikenal di dalam di dalam tafsir, itu namanya Bal'am bin Ba'ura. Ini di dalam surah Al-A'raf, tapi di dalam Al-Quran nggak disebutkan namanya, karena dari kisah tersebut kita diharapkan mengambil pelajaran, karena apa yang dialami oleh orang tersebut bisa saja ini berulang kepada siapa saja seperti itu. Nah inilah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan, yaitu dalam surah Al-A'raf, watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin. Dan bacakanlah kepada mereka cerita tentang seorang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Jadi seorang yang mengerti tentang ayat-ayat kitab Allah ya. Artinya dia seorang yang alim seperti itu. Sudah diberikan ilmu, diberikan pengertian tentang ayat-ayat Allah, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi malah fansalakha minha, maka dia kemudian dia melepaskan diri dari anugerah Allah ini.
Insalakha ini dari kata salakha itu artinya asal katanya menguliti. Ya. Salakhal ghanam itu menguliti kulit kambing itu, atau jadi fansalakha di sini dia artinya melepaskan diri dari sesuatu yang asalnya meliputi dia. Seperti ular kalau dia ganti kulit itu keluar gitu ya. Ya, arti insalakha ini arti menggambarkan dia itu sudah dianugerahkan suatu karunia ilmu, ya, diliputi dengan nikmat Allah ini, tapi malah dia lepaskan itu. Fansalakha minha. Ketika dia melepaskan itu, fa'atba'ahu syaitan. Lalu dia diikuti oleh syaitan. Syaitan itu ya selalu mencari kesempatan ketika si manusia tadi mulai condong kepada kemaksiatan atau mulai condong untuk mengikuti hawa nafsu dunia. Pada saat itulah syaitan masuk. Ketika seorang itu istiqomah, ya, ikhlas dalam perjuangan dia, dalam ibadah dia, syaitan nggak bisa masuk ke sana, nyerah ya. Kan ini syaitan sendiri yang mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis, yang tulus dalam beribadahnya, syaitan nyerah itu. Tapi ketika orang sudah mulai condong kepada kemaksiatan, nah disitulah syaitan masuk. Ini fa'atba'u syaitan fakana minal ghawin. Lalu ketika ini orang tadi melepaskan anugerah yang Allah berikan, ya, ilmu yang diberikannya malah nggak digunakan untuk tetap bertakwa kepada Allah, akhirnya dia melenceng. Ketika melenceng maka syaitan mengikutinya, maka dia termasuk orang-orang yang menyimpang. Ini kalau di tafsir diceritakan namanya Bal'am bin Ba'urah. Kalau nggak salah dia termasuk masih di zaman Nabi Musa. Awalnya dia beriman di Nabi Musa, dengan Nabi Musa, bahkan dia memiliki ilmu yang banyak, mengerti tentang Taurat. Ya, doanya mustajab seperti itu. Tapi kemudian dia terpengaruh oleh godaan dan bujukan penguasa di kota Palestina seperti itu. Ya, ini riwayat seperti itu ya. Artinya kemudian dia mengikuti hawa nafsunya. Nah, pada saat itulah ya syaitan mengikuti dia. Ini menunjukkan artinya Allah sudah anugerahkan dia kemuliaan, ilmu, ya, dan karunia-karunia yang lainnya, tapi dia tinggalkan hal itu. Dia lebih condong kepada dunia. Maka pada saat itulah syaitan masuk, menggoda dia, memperdayainya sehingga dia menjadi tersesat. Kemudian Allah terangkan, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami kehendaki, kami bisa angkat dia derajatnya lagi. Tapi ini orang nggak mau. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada hambanya, harusnya hambanya itu sendiri dia dulu yang mau menginginkan hal tersebut. Ya, seperti yang sering kita bacakan hadis qudsi, barang siapa yang datang kepadaku satu jengkal, aku datang kepadanya satu hasta. Arti datang sedikit, Allah datang lebih banyak. Barang siapa yang datang satu hasta, aku datang kepadanya satu debang. Barang siapa yang datang kepadaku berjalan, aku datang kepadanya berlari. Seperti itu. Nah, ini Allah terangkan, walau syi'na la rafa'nahu biha, ya. Kalau kami kehendaki, bisa saja kami angkat dia itu dengan sebab dia punya ilmunya tadi, ya. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu. Akan tetapi dia nggak mau. Jadi kalau Allah mau, bisa saja mengangkat derajatnya kembali. Tapi orang ini karena sudah mau mengikuti hawa nafsunya dan juga ditambah lagi bujukan syaitan, ya, dia akhlada ilal ard.
dia lebih mau menuju kepada bumi, maksudnya lebih condong kepada dunia. Ini digambarkan bagaimana jiwa manusia ini kan terdiri dari jasad, nafas, dan ruh kan gitu ya. Jasad ini ya, tubuhnya yang berasal juga dari tanah. Kemudian jiwa, ya jiwalah yang mengendalikan jasad ini, ya, dan ruh ini sebagai powernya, energinya. Ruh itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nafas ini, ya, kalau dia condong kepada hawa nafsunya lebih dominan, maka dia akan lebih berat kepada unsur jasadi, yang mana unsur jasadi itu berasal dari tanah kan, kita berasalnya dari tanah. Nah ini Allah gambarkan bagaimana Allah ingin angkat dia, tapi dia lebih condong kepada akhlada ilal ardi, lebih mau mementingkan kehidupan dunia. Wattaba'a hawahu, dia lebih mengikuti hawa nafsunya. Nah ini akhirnya dia itu apa? Ya tersesat terus seperti itu. Padahal dia asalnya sudah diberikan ya karunia ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath aw tatrukuhu yalhath. Perumpamaan dia itu seperti anjing yang kalau kamu halau dia tetap menjulurkan lidahnya, atau kamu biarkan dia tetap menjulurkan lidahnya. Artinya ini menggambarkan bagaimana dia tetap serakah terhadap dunia, ya, dihalau pun dia tetap seperti itu, ya, dan atau dibiarkan dia tetap seperti itu. Ini menunjukkan bagaimana ketika seorang sudah dikuasai oleh hawa nafsunya, ya, maka ya seperti itu, sulit sekali untuk dikembalikan, ya. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Itu adalah perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakanlah kisah-kisah tersebut agar supaya mereka mau berpikir. Nah ini jadi banyak kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kemukakan di dalam Al-Quran, ya, yaitu ini salah satu metode bagaimana untuk kita memberikan pendidikan kepada ya, anak-anak didik kita atau anak-anak kita, ya, dengan kisah-kisah, ya. Yang paling lengkap di dalam Al-Quran kisahnya yang urut itu kisah Nabi Yusuf kan, ya, dan di sana banyak sekali hikmah yang terdapat dalam kisah tersebut. Dalam kisah tadi, ya, Bal'am bin Ba'ura atau yang tidak, atau siapapun namanya yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, banyak orang yang seperti itu. Banyak orang yang diberikan ilmu, ya, seperti halnya Bani Israel juga gitu. Sudah mengetahui, sudah punya ilmu dari Taurat dan Injil, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Di sana sudah diberitahukan tentang Nabi yang terakhir, tapi ilmunya ini tidak digunakan. Ketika mereka sudah tahu, sudah buktikan benar Nabi yang terakhir itu sudah muncul, Nabi Muhammad SAW. Dia ingkari kemudian, ya, diingkari, ya, didustakan apa yang disampaikan oleh Nabi. Mereka nggak percaya, maka akhirnya mereka tersesat, ya, padahal mereka sudah diberikan ilmunya. Ini juga bisa berlaku kepada Bani Israel seperti itu, yang hidup pada masa Nabi, ya, berlaku pada ahlul kitab maksud saya, yang hidup pada masa Nabi, yang asalnya mereka sudah diberikan ilmu pengetahuan tentang Nabi yang terakhir, tapi ketika mereka tahu, karena wah, kalau ngikutin Nabi yang terakhir ini kepentingan mereka, ya, dari kesenangan dunia, kedudukan, fasilitas, kemewahan yang mereka sudah dapati, wah, nanti saya ini akan hilang nih kepentingannya. Nah, itulah contohnya, artinya dia lebih menginginkan dunia. Nah, walakinnahu akhlada ilal ardi, dari ya, istilah Allah, dia lebih condong kepada
kehidupan dunia. Nah, ini juga bisa berlaku kepada siapa saja, ya. Cerita-cerita yang Allah ceritakan tentang Bani Israel, kadang-kadang umat Islam sekarang ini, oh ini kan cerita tentang Bani Israel, bukan buat kita. Tidak. Apa yang Allah ceritakan tentang kejadian yang dilakukan oleh Bani Israel ataupun siapapun, ya, itu bisa berlaku kepada kita seperti itu. Nah, ini Allah ceritakan sebagai pelajaran buat kita agar supaya kita jangan seperti mereka, seperti itu, ya. Nah, ini kisah-kisah ini Allah Subhanahu wa taala kisahkan, hendaknya kita mengambil pelajaran dari kisah tersebut, ya. Berikutnya nanti ada uslubul hiwar, ya, uslubul mathali, ada uslubul soal wal jawab, ya, dan uslubut tadriji, ya, dan seterusnya. Itu insyaallah kita akan jelaskan di kesempatan yang lain, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.